Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perlindungan dan penegakan hukum oleh lembaga pemasyarakatan. Anggota kelompok 6 yaitu saya Fatia Rin Usman, absen 8. Saya Miki Christian, absen 14. Saya Muhammad Lutfi, absen 15. Saya Nabila Putri, absen 18. Saya Timothy Sitorus, absen 35. Saya Zara Ruswadinda, absen 36. 1. Lembaga pemasyarakatan atau lapas. Pengertian. Lembaga pemasyarakatan atau biasa disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dahulu Departemen Kehakiman. Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasar sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif, yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan pelindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan. Pertimbangan UUD tentang pemasyarakatan. Pertimbangan UU 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Yang B, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Yang C, bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disahkan oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995. UU 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan diundangkan Mensesnek Murdiono di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 agar orang mengetahuinya. UU 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 77. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Isi Undang-Undang Pemasyarakatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemindanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 tahun lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemindanaan seperti peranata pidana bersyarat, pelepas bersyarat, dan peranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak. Namun, pada dasarnya, sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau khilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.
Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya. Berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tugas lembaga pemasyarakatan atau lapas. Tujuan dan tugas lembaga pemasyarakatan, yang pertama tujuannya itu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada tugasnya yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu fungsi lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, melakukan pembinaan narapidana atau anak didik. Yang kedua, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Yang ketiga, melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik. Yang keempat, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir yaitu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Yang ketiga ada dasar hukum lembaga pemasyarakatan atau lapas. Dasar hukum lembaga pemasyarakatan yang pertama itu terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05 OT 0101 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M01 PR 0703 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga ada keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M01 PR 07 10 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang keempat ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Yang keempat, ada Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Anak didik pemasyarakatan adalah 1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas, anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 3. Anak sipil,
yaitu anak yang di atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Pasal 2. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 3. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 14. Narapidana berhak yang pertama melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, yang kedua mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, yang ketiga mendapatkan pendidikan dan pengajaran, yang keempat mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, yang kelima menyampaikan keluhan, yang keenam mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Selanjutnya mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Selanjutnya mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan yang terakhir mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22, anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf G. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa menit tuh? Walaupun dalam kondisi pandemi, Lapas Arjasa tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberi pelayanan terbaik. Hal ini tak membuat kendor mental pegawai untuk melayani, sehingga target kinerja tahun 2020 dapat terrealisasi. Ada 4 target kinerja yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh Lapas Arjasa. Yang pertama, capaian reformasi birokrasi. Dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi, telah dilakukan beberapa kegiatan. Penandatanganan komitmen bersama oleh Kalapas beserta jajaran. Integrasi absensi pegawai. Pelaksanaan apel pagi. Pelantikan CPNS 2018. Pelaksanaan e-learning pegawai sebagai sarana peningkatan SDM. Promosi dan mutasi pegawai. Serta penggeledahan kamar hunian WPP secara rutin. Pembangunan zona integritas merupakan program seluruh Satker Kemenkumham Jawa Timur, tak terkecuali Lapas Arjasa. Untuk menuju zona integritas, kami telah berkomitmen dengan melaksanakan internalisasi dan penguatan SPIP, melaksanakan pelaporan LHK-ASN, penilaian indeks kepuasan masyarakat dengan nilai sangat baik, melakukan pelaporan penyerapan anggaran melalui aplikasi Smart, menggunakan aplikasi Susumakar sebagai implementasi e-office, pemasangan banner anti pungli sebagai wujud pelaksanaan pelayanan yang bersih, penyusunan rencana kerja dan anggaran melalui aplikasi Sakti,
tidak mau tertinggal, Lapas Arjasa terus melakukan inovasi, baik dari segi pelayanan hingga pembinaan. Penggunaan self-service sebagai wujud transparansi data pemasyarakatan. Kunjungan online sebagai pengganti kunjungan normal di masa pandemi. Melakukan sinergi dengan Polsek, Koramil, hingga Puskesmas. Di bidang pembinaan, perkebunan merupakan salah satu produk unggulan Lapas Arjasa. Tahun ini, Kalapas resmikan industri batako sebagai sektor pembinaan baru Lapas Arjasa. Program pembinaan kesenian, lukis, hingga kerajinan tangan. Tiap minggunya dilakukan peningkatan kerohanian melalui pengajian. Untuk menjaga kesehatan, setiap minggunya rutin dilaksanakan senam. Lapas Arjasa juga turut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19. Berikut beberapa kegiatan yang telah kami lakukan. Penyemprotan disinfektan di area lapas. Melaksanakan program pengayoman peduli Jatim pada peringatan HBP ke-56. Penyediaan wastafel dan box sterilisasi. Menerapkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 dengan memberi asimilasi di rumah pada WBP. Melakukan rapid test kepada pegawai dan WBP sebagai deteksi dini penularan COVID-19. Melakukan sosialisasi serta penerapan 3M pada pegawai dan WBP. Serta melakukan program Kumham Peduli dengan memberi masker, hand sanitizer, dan vitamin bagi masyarakat.